saya Chelsea Purba. Saya Deputi, saya dari kelas 11 IPA 6. Di video ini kami akan menjelaskan tentang pemanasan global. Bumi, tempat di mana seluruh angan dan harapan manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat, bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang bisa dibilang parah. Bahkan tahun-tahun sebelumnya tercatat sebagai tahun terpanas di sejarah manusia. Dan yang lebih mengerikannya, 6 suhu terpanas yang pernah tercatat, semuanya terjadi di 1 dekade belakangan. Mungkin kalau tidak dihentikan, kita menuju tahun-tahun di mana bumi sedang lebih banyak persoalan dibandingkan dengan harapan. Dan yang menjadi pertanyaannya, apakah kita dapat menghentikan pemanasan global yang semakin parah ini? Enjoy the video guys! Pemanasan global atau yang biasa kita kenal dengan istilah global warming menjadi isu yang selalu hangat untuk dibahas di beberapa tahun terakhir. Suhu bertambah panas, cuaca tidak teratur, dan musim yang kacau balau, dan menimbulkan pertanyaan, apakah yang terjadi kepada bumi kita? Semuanya itu menjadi isu yang sangat hangat karena dampaknya itu bukan hanya kepada manusia tetapi kepada seluruh makhluk hidup atau secara global. Peningkatan suhu ini tidak hanya terjadi di satu wilayah atau satu belahan dunia, melainkan di seluruh dunia. Sehingga inilah yang kita sebut dengan pemanasan global atau global warming. Jadi dapat kita artikan bahwa pemanasan global adalah peningkatan suhu rata-rata di atas permukaan bumi. Peningkatan suhu ini tidak hanya terjadi di atmosfer, melainkan juga terjadi di lautan maupun daratan. Pemanasan global mulai menjadi permasalahan yang serius di negara-negara yang ada di dunia, dan mulai mengatur pemakaian emisi gas-gas rumah kaca. Efek pemanasan global yang begitu terlihat yaitu hasil pertanian yang kurang memuaskan, gletser di kutub menghilang, dan jenis hewan alami kepunahan. Penyebab terjadinya pemanasan global. Berdasarkan penelitian para ahli di permukaan bumi pada saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat drastis, yaitu sekitar 0,6 derajat Celcius dalam 1 abad terakhir ini. Menurut para ahli juga, pemanasan permukaan bumi sering terjadi karena meningkatnya gas rumah kaca di atmosfer yang merangkap panas. Tidak hanya itu dan masih banyak lagi penyebab pemanasan global. Nah, di video kali ini saya akan memberitahu apa saja itu penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, yang pertama itu efek rumah kaca atau kita bisa sebut dengan greenhouse effect. Efek rumah kaca itu adalah suatu efek di mana panas cahaya matahari yang dipantulkan bumi dan tertahan oleh CO2 dan gas rumah kaca lainnya yang terkumpul di atmosfer. Yang kedua, penggunaan bahan bakar bensin. Penggunaan bahan bakar bensin ini sering terjadi secara cuma-cuma. Juga bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, yang ketiga itu adalah penggunaan listrik yang boros. Boros listrik bisa menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Ada penguapan pada listrik yang terlalu sering kita gunakan. Nah, yang keempat itu adalah kerusakan hutan. Hutan berfungsi menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jika hutan rusak akibat dari penebangan dan pembakaran, maka bisa terjadi jumlah karbon dioksida yang diserap oleh hutan itu hanya sedikit. Nah, yang kelima itu adalah sampah plastik. Sampah plastik penyebab terjadinya pemanasan global yang berasal dari hasil kegiatan manusia, yaitu dari tumpukan sampah plastik yang tak terkendalikan. Hal ini yang menyebabkan pengamatan dari lingkungan. Dampak pemanasan global. Pemanasan global mempunyai dampak dan akibat yang sangat luas. Bahkan lebih buruk lagi, pemanasan global dapat mengancam keberadaan makhluk hidup. Berikut ini adalah beberapa dampak dari pemanasan global. Yang pertama, perubahan cuaca. Belakangan ini, kita semakin sering mengalami cuaca yang sangat tidak teratur, serta curah hujan yang semakin meningkat. Atau bisa kita bilang, cuaca yang sulit diprediksi. Dan ini adalah salah satu akibat dari pemanasan global. Contoh yang kita sering dengar adalah terjadinya anomali iklim atau yang sering kita dengar dengan kata El Nino. Biasanya El Nino ini terjadi pada bulan Desember,
Dan kenaikan ini terjadi antara 0,5 derajat Celcius hingga 2 derajat Celcius. Sebaliknya, di wilayah lain seperti Afrika, Australia, bahkan di Asia seperti Indonesia, sering terjadi kemarau yang panjang, bahkan kekeringan. Inilah yang disebut dengan anomali iklim. Dampak yang kedua adalah naiknya permukaan laut atau ROB. Karena suhu yang meningkat, bahkan sangat tinggi, mengakibatkan gunung-gunung di kutub mencair. Inilah yang menyebabkan menaiknya permukaan air laut. Akibat dari naiknya permukaan air laut ini mengakibatkan pesisir pantai atau pinggiran pantai dapat menjadi kebanjiran atau bahkan pulau-pulau bisa menjadi tenggelam. Dan dampak ini pasti cukup mengganggu kehidupan manusia. Ketiga, dampak ekologis. Pemanasan global bisa mengancam flora dan fauna karena iklim yang tidak menentu. Selain itu, hutan bakau juga bisa menjadi rusak akibat menaiknya permukaan air laut. Misalnya, jika permukaan air laut naik, maka perbatasan air tawar dan air asin akan terdorong ke daratan. Dan selanjutnya hal ini dapat berdampak kepada satwa liar yang berada di daratan. Dampak yang keempat adalah kerawanan pangan. Selain dampak terhadap ekosistem, pergeseran air tawar dan air asin bisa juga mengancam pertanian dan juga perikanan. Apabila terjadi kekeringan yang panjang atau sebaiknya terjadi banjir yang sangat hebat, itu semua akan mengakibatkan terjadinya kerawanan pangan. Dampak pemanasan global yang kelima adalah dampak sosial. Dampak sosial dari pemanasan global, hal ini bisa kita amati pada kota-kota yang biasanya dulu tuh sejuk, tetapi belakangan ini sudah semakin panas. Akibatnya itu semua dapat mengubah pola hidup manusia-manusia atau masyarakat yang ada di sana. Selain itu, cuaca yang ekstrim dapat mengganggu ketersediaan air yang bersih, dan sudah jelas dampak ini akan mengubah pola hidup masyarakat. D adalah upaya mengurangi pemanasan global. Karena banyak sekali masalah yang terjadi tentang pemanasan global yang menyangkut dan melibatkan seluruh dunia, maka dari itu penanganannya pun bersifat global. Dengan kata lain, setiap negara harus mengambil sikap dan turut serta dalam mengatasi dan mengurangi dampak dari pemanasan global. Di sini saya sedikit memberi beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengurangi dampak pemanasan global, yaitu yang pertama itu adalah mencegah pemanasan global secara kolektif. Mencegah pemanasan global secara kolektif ini adalah upaya pencegahan pemanasan global juga dapat dilakukan secara bersama. Adapun beberapa langkah upaya yang dilakukan secara kolektif itu antara lain menggunakan energi alternatif, yang kedua melestarikan hutan, yang ketiga menghapus penggunaan CVC, yang keempat memperbaiki kualitas kendaraan dengan uji emisi. Yang kedua itu adalah mengurangi pemanasan global secara pribadi. Setiap orang juga dapat berkontribusi dan berarti untuk mengurangi terjadinya pemanasan global. Berikut saya akan memberi sedikit penjelasan tentang apa saja upaya yang dapat dilakukan dalam mengurangi, mencegah, dan mengatasi pemanasan global. Yang pertama, hemat listrik. Dengan cara kita setiap hari, masyarakat Indonesia disarankan agar hemat. Dengan kita mematikan lampu saat tidur, dengan kita mematikan peralatan listrik jika kita tidak menggunakannya, dan memakai elektronik yang daya listriknya sangat rendah. Berikutnya itu menanam pohon. Masyarakat Indonesia sangat dianjurkan untuk menanam pohon di rumahnya masing-masing ataupun di sekitarnya. CO2 digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Agar penanaman pohon dalam jumlah banyak menjadi solusi untuk mengurangi jumlah CO2 di atmosfer.